Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih pada hari Selasa ini. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 6 ayat 1, Puji Jehovah Nasangap. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan penyertaan Tuhan dan karunia yang kami rasakan hingga pada pagi hari Selasa ini. Tuhan senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Tuhan, izinkan kami pada pagi hari ini ingin bergumul dengan firman Tuhan agar kami dikuatkan, dimampukan dan diurapi oleh Roh Kudus-Mu sehingga mengetahui dan mampu melakukan firman-Mu di dalam aktivitas kami hari Selasa ini, sehingga apapun yang kami rencanakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, berfirman-Lah Engkau, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari Selasa ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2, beginilah firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika sekali waktu kita mengunjungi suatu mall, cobalah kita untuk mengamati gerak-gerik dan penampilan ABG atau anak baru gede. Perhatikan atribut yang dipakai mulai dari baju, pernak-pernik sampai tingkah lakunya. Kita akan menyimpulkan bahwa atribut itu merupakan upaya mereka untuk mempublikasikan identitas dirinya dengan harapan orang memahami siapa dirinya. Mereka mencari identitas dengan ikut tren. Paulus menginginkan agar jemaat Efesus berani tampil beda di dalam kehidupannya, agar mereka menjadi berbeda dengan orang yang di luar Kristus. Oleh karena itu Paulus memberikan penekanan agar jemaat mempraktekkan pola kasih Kristus ini dalam kehidupan mereka. Bukan saja sebagai suatu keharusan, tetapi juga sebagai tanda atau bentuk keunikan dalam kehidupan Kristen. Saudaraku yang terkasih, sekarang ini sangat sulit untuk menemukan orang atau keluarga Kristen yang memiliki pola hidup seperti ini. Artinya tidak semua orang Kristen dapat mempraktekkan prinsip mengasihi dan mengampuni seperti anjuran Paulus. Akan tetapi jangan kita mengartikan kesulitan itu sama sekali tidak mungkin. Yesus Kristus telah mencontohkan hal tersebut dan Ia mampu. Karena Kristus telah melakukannya untuk kita, maka hal-hal yang tidak mungkin bagi kebanyakan orang menjadi mungkin bagi kita. Karena kasih bukan berarti selalu melakukan yang menyenangkan, namun selalu melakukan yang terbaik. Kasih itu memberikan kebaikan
walau kadang perlu ketegasan. Allah tuntut dari kita orang percaya bukan hanya perubahan yang tampak oleh orang lain, tetapi Allah mengkehendaki kebaikan diri kita karena kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Seperti Kristus yang memberikan pengorbanan untuk keselamatan kita karena kasih-Nya kepada kita umat pilihannya. Kasih agape yaitu kasih Tuhan yang sempurna. Kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri, tidak tergantung kepada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Kasih Tuhan inilah yang tidak membedakan rupa, status, atau warna kulit. Untuk itulah Yesus rela datang ke dunia dan mati di kayu salib, supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita dan dicurahkan ke dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang terkasih, jika kita memperhatikan keadaan yang ada di sekitar kita, sungguh kaki kita ini sudah menapak di hari-hari di mana Tuhan akan segera datang menjemput umatnya. Berita-berita di surat kabar ataupun tayangan-tayangan televisi menunjukkan betapa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Virus corona yang tidak berkesudahan, terlebih dengan varian terbaru yaitu Omikron. Bencana alam, konflik antar negara, demonstrasi diwarnai dengan kekerasan dan kebrutalan terjadi di mana-mana. Belum lagi kejahatan yang kian merajalela. Apa yang dapat kita perbuat sebagai anak-anak Allah? Yaitu kita diarahkan pada pagi hari ini menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang dengan menunjukkan wujud nyata kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 212 ayat 1 Haholongan Nabadia. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami renungkan dan kami pergumulkan di dalam kehidupan kami, terlebih pada hari Selasa pagi ini, memampukan, menguatkan dan mengarahkan hidup arah pandang kami untuk lebih baik lagi. Tuhan ingatkan kami Tuhan agar dapat mampu melakukan ajaran yang Tuhan sudah contohkan, yang Tuhan sudah buktikan di dalam kehidupan kami. Tuhan mampu berkorban demi menyelamatkan kami. Itulah kasih yang sesungguhnya Tuhan. Ajari kami untuk mampu melakukan kasih yang nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bukan hanya perkataan, bukan hanya di bibir saja kami mengatakan kami ini adalah seorang pengasih. Tetapi kami ingin menyatakan itu, membuktikan itu melalui perbuatan dan tingkah laku kami setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan hari ini, hari Selasa ini, urapi kami, mampukan kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan menjadi anak-anak pengasih, anak-anak Allah yang mampu memberikan tauladan, yang mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Saling mengasihi, saling mengampuni, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan ajari dan berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk dapat melalui banyaknya cobaan,
banyaknya tantangan, banyaknya yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, terlebih di negara kami ini Tuhan. Kami mendengarkan itu negara Rusia yang sedang mengalami konflik dengan Ukraina, dan negara kami ini, daerah kami ini Tuhan, sering kami dengarkan dilanda oleh bencana alam kebanjiran. Ya Tuhan, ajari kami untuk dapat mampu mengasihi mereka. Ajari kami dapat Tuhan untuk saling dapat merangkul, saling dapat menghibur Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dilanda kebanjiran. Mampukan kami Tuhan untuk dapat saling mengasihi di dalam sukacita, di dalam penderitaan, sebab itulah wujud nyata dari kehidupan orang Kristen. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan memampukan kami pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami pada hari Selasa ini mampu dan berguna dan bermanfaat, sehingga kami dapat menyelesaikan hari-hari kami di dalam sukacita daripada Tuhan. Berkatilah kami di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.